Baik, oke. Saya harap ada Ibu Gebi ya. Saya tadi titik bahan di situ ya. Ada Romo. Baik, oke. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan nanti kita akan melihat teks kitab suci, tapi saya menghantar kita dengan tema renungan kita pada sore hari ini, yakni kebahagiaan sejati bersumber dari mana. Dalam permenungan kita ini saya mau mencoba menggugah hati kita, apa sih itu kebahagiaan yang selalu didambakan, dicari setiap orang. Dan hal ini juga memberi kepada kita suatu pertanyaan besar, sebenarnya juga apa sih yang kita cari. Tadi bagus sekali kita sudah mulai berdoa, dalam doa juga kita mau menemukan itu bersama dengan teman-teman kita. Tapi untuk lebih masuk ke dalam hati kita masing-masing, saya coba menghantar kita ke tentang kebahagiaan sejati. Eh, Lanjut, pernah diadakan survei di Tempo, dicoba di survei di negara-negara mana yang paling bahagia. Lalu setelah dicoba diurutkan sekitar 155 negara di survei, maka diambil rata-rata negara mana yang paling bahagia. Ternyata bukan di negara kaya seperti Jepang, Amerika, Jerman, Qatar, Prancis, Inggris, dan lain-lain. Bukan. Juga bukan di negara yang pendidikannya sudah sangat maju, seperti Kanada, China, dan London. Juga bukan negara yang paling padat penduduknya, seperti China, Amerika, India, dan Indonesia. Ternyata survei ini menyatakan bahwa justru negara-negara yang paling bahagia justru terdapat di negara Amerika Latin dan Tengah. Ada diurutkan yang paling bahagia itu negara Paraguay, baru Panama, Guatemala, Nicaragua, Ekuador, Costa Rica, Kolombia, Denmark, Honduras, dan Venezuela. Justru itu yang mengalami kebahagiaan. Nah, setelah dicoba diselidiki di negara-negara ini, apa yang membuat mereka sungguh bahagia? Ternyata terdapat di situ ada sikap saling menerima dengan baik, saling menghargai di antara mereka, saling menghormati. Lalu ada rasa memiliki, dan kemudian interaksi sosial di antara mereka sangat baik. Maka di situ ditemukan ada kematangan emosional lebih stabil, lalu kondisi juga perasaan mereka lebih matang, dan pengenalan satu sama lain sangat baik. Jadi amat berbeda ketika kita amati di Indonesia umpamanya,
simpan saja sepeda motor di luar, tidak aman, kita harus was-was. Kita letakkan saja ada pertemuan juga ada barang atau tas, malah pun di gereja bisa menjadi hilang. Jadi perasaan memiliki itu sungguh tidak ditemukan. Maka survei ini menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan ke-81 dari 155 tadi yang disurvei. Urutan ini berada jauh di bawah Singapura yang menempati urutan tertinggi, urutan ke-26 di antara negara-negara Asia Tenggara lain. Saudara-saudari yang terkasih, inilah survei yang dibuat oleh Tempo. Dan ini memang benar. Dan kalau kita hubungkan juga dengan situasi kita saat ini, apa yang membuat orang kurang bahagia? Kalau kita pakai ukuran apa? Maka ada standarnya untuk melihat dan mengapa orang tidak bahagia. Yaitu faktor penyebab kurang bahagia, kurang interaksi sosial. Terlalu nyaman dengan diri sendiri, tidak mampu keluar. Jadi hubungan satu dengan yang lain pun termasuk dalam keluarga tidak terlaksana dengan baik. Seringkali terjadi yang sana sibuk, situ sibuk, walaupun sama-sama, apalagi sekarang dengan alat-alat telekomunikasi dengan HP, walaupun satu tempat, tetapi masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri. Kemudian, kegelisahan yang berlebihan, cemas, takut. Semua jangan-jangan saya sakit, jangan-jangan nanti kalau saya makan banyak ini. Jadi semua gelisah, jangan-jangan kalau saya pergi kecelakaan. Jadi semua ada kegelisahan yang berlebihan. Kemudian, kurang mampu menerima realitas yang ada. Selalu menyalahkan situasi. Tidak menerima apa adanya. Jadi itu yang orang yang membuat kurang bahagia. Lalu yang berikut indikasinya banyak berharap, menuntut, tetapi tidak mau berbuat. Maunya orang lain ini berlakukan ini kepada saya, maunya begini, maunya begitu, tetapi tidak berani berbuat. Yang berikut tidak mengenal diri, kurang mengenal kekurangan dan juga kelebihannya. Jadi sehingga potensi apapun yang ada dalam diri selalu terendam. Jadi tidak mengenal dengan baik. Inilah faktor-faktor mengapa orang kurang bahagia. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita melihat bagaimana sebenarnya kita harus menggali kembali dan menemukan kebahagiaan itu. Yang pertama, kebahagiaan itu adalah buah dari hidup yang berkualitas. Yang pertama, bagaimana kualitas hidup adalah orang yang mempunyai empati. Itu bisa kita baca dalam Matius bab 7 ayat 12 yang mengatakan apa yang kau kehendaki, apa sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi orang yang berempati bukan saja pendengar yang baik, tetapi juga bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Ketika terjadi konflik, dia selalu mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Tidak suka memaksakan pendapat dan kehendaknya sendiri. Dia selalu berusaha
memahami, dan mengerti orang lain. Itulah kebahagiaan kita ketika kita mampu menempatkan diri pada posisi yang tepat dan selalu berempati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah itulah, jadi kebahagiaan. Jadi pernah diwawancarai umpamanya Ibu Teresa dari Kalkuta, pernah dia diwawancarai, apa itu bahagia oleh BBC London ketika dia masih hidup. Lalu dia katakan, kebahagiaan itu bagi saya ketika mampu pergi ke lorong-lorong sana itu, saya mengumpulkan orang-orang kusta, luka-luka mereka itu saya bersihkan, saya kasih obat, lalu saya cium luka-luka mereka itu. Kenapa? Itu kebahagiaan bagi saya, karena saya melihat wajah Kristus di situ. Jadi itulah berempati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi itu kebahagiaan. Ya. Itu yang pertama. Jadi kalau ada rasa empati harus dipupuk rasa empati itu. Lalu yang kedua, sukacita. Matius 5:12 ada di situ sukacita. Nanti bisa di Jadi sukacita karena Tuhan jaminan kebahagiaan kita. Tidak ada yang lain. Jadi orang yang ceria adalah orang yang bisa menikmati hidup. Tidak suka mengeluh dan selalu berusaha meraih kegembiraan. Dia punya potensi untuk menghibur dan mendorong serta menyemangati orang lain. Bapak Ibu, coba kita rekam mulai dari kita bangun pagi sampai tidur malam, lebih banyak. Adakah sukacita? Adakah kegembiraan? Jangan-jangan mulai bangun pagi semua bersungut-sungut, memprotes sana, protes sini. Itu coba kita rekaman yang lebih banyak. Rasa syukur atau marah, mengkritik. Jadi sehingga pagi pun tidak ada lagi semua berada, ada senyum, ketemu dengan tidak ada lagi senyum. Ya semua ada, tidak ada sukacita. Jadi orang yang ceria adalah orang yang bisa menikmati hidup. Itu. Itu. Jadi itulah keceriaan. Dia suka cita. Jadi kalau mengeluh terus, capek, lalu mengeluh tidak ada lagi keceriaan. Tidak ada lagi sukacita. Itu. Jadi harus ada sukacita. Kalau tidak ada sukacita lagi, lalu mau apa hidup kita ini? Tidak kita nikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita, sekecil apapun. Dan itu orang yang bersukacita, orang yang mampu bersyukur. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersikap positif. Nanti bisa dibaca Roma 8:5 sampai 6. Jadi orang yang bersikap positif selalu berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata positif. Bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun. Selalu melihat sisi positifnya. Banyak duka atau rasa sakit yang kita alami, lihatlah sisi positifnya. Sudah dibuktikan oleh, termasuk nanti kita akan melihat juga Santa Faustina. Walau dia mengalami penderitaan, tapi dia melihat sisi positif. Dia lebih suka membicarakan kebaikan daripada keburukan orang lain. Memuji, lebih suka bicara mengenai harapan daripada keputusasaan. Lebih suka mencari solusi daripada frustrasi. Lebih suka memuji daripada mengecam. Dan lain sebagainya. Dia lebih menghendaki damai daripada pertikaian. Jadi itu dipupuk. Jadi sikap-sikap seperti itu yang membuat orang bahagia. Jangan sebentar gelisah, khawatir, jangan-jangan lalu akhirnya bersikap negatif terhadap orang lain dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, berjiwa besar. Kebesaran jiwa ya.
Itu bisa dilihat dalam Roma 3:25, 2 Korintus 1:6, lalu Kolose 3:12. Kebesaran jiwa. Kebesaran jiwa dapat dilihat dari kemampuan seseorang memaafkan orang lain. Orang Kristen yang berjiwa besar tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa benci dan permusuhan. Ketika menghadapi masa-masa sukar, dia tetap tegar, tidak membiarkan dirinya hanyut dalam kesedihan dan keputusasaan. Ia mampu menghibur dan meneguhkan orang. Poin yang paling penting di sini, kebesaran jiwa, ialah mengampuni. Nah, ini berat sekali, termasuk dalam keluarga. Menurut penelitian, survei juga, bahwa 90% masalah dalam keluarga, termasuk dalam hal perceraian, karena masalah tidak mampu mengampuni. Dan itu Bapak Paus Francis juga mengatakan begitu. Masalah besar dalam keluarga, tidak akur dan sebagainya, 90% masalah itu karena tidak mau memaafkan. Tidak mau. Padahal dikatakan memaafkan itu suatu hal yang tidak boleh tidak kita harus lakukan. Entah orang lain memaafkan kita atau tidak, bukan urusan kita. Yang penting dari kita, kita memaafkan, kita mengampuni. Karena kalau tidak akan menjadi penyakit dalam diri kita. Dan itulah kebesaran jiwa. Harus mampu memaafkan orang. Maka Paus Paus Fransiskus, dia katakan, orang yang paling miskin di dunia ialah orang yang tidak bahagia. Ini benar. Jadi tidak ada lagi sukacita, tidak ada damai. Orang yang tidak bahagia. Selalu protes, selalu bersungut-sungut. Jadi dia merasakan, dia tidak mampu mensyukuri apa yang ia terima. Jadi seolah-olah dia dunianya itu dunia masa lalu dunia masa depan juga yang belum jelas. Jadi dia tinggal dalam impitan itu, artinya menjadi stres. Dia tidak nikmati saat ini. Jadi orang yang paling miskin menurut Paus adalah orang yang tidak bahagia. Maka ia mengatakan ada 3 nasihat untuk bahagia. 3 nasihat untuk bahagia yaitu doa. Maka memang bagus sekali kita juga selalu ya jam 3 coba untuk berdoa, atau ada waktu-waktu lain juga. Ya pernah saya katakan sebelumnya juga bahwa Yesus juga pernah mengatakan kepada muridnya ketika di Taman Getsemani. Dia katakan kepada para muridnya, tidak mampukah kalian berjaga-jaga bersama aku 1 jam saja, supaya kalian jangan masuk dalam pencobaan. 1 jam sehari saja sudah begitu kita lakukan, sudah memupuk rasa bahagia kita. Lalu kedua, kesabaran. Orang yang sabar mengikuti proses adalah orang yang bahagia. Lalu yang ketiga, yang punya harapan. Dia tidak putus asa. Selalu dia berharap ada sesuatu yang lebih baik. Tidak gampang frustrasi. Itu yang Paus katakan. Kemudian, Santo Fransiskus, pendiri ordo kami yang dari Assisi, dia mengatakan juga, sukacita sejati bukan karena kita sukses dalam pelayanan. Bukan. Atau kita punya program yang hebat. Dia katakan tidak. Atau dia katakan sukacita itu bukan karena kebahagiaan itu bukan karena mendapat pujian. Tetapi ketika kita berhasil, dia katakan bagus sekali. Jadi sukacita kebahagiaan itu
Ketika kita berhasil mengurangi sedikit demi sedikit kekurangan dan dosa-dosa kita. Jadi kita merasa bahwa ketika kita mampu mengurangi sedikit demi sedikit. Lalu terakhir, Santa Faustina melihat dua jalan. Bagus sekali ini dia katakan ada dua jalan ketika minta izin sama Tuhan. Yaitu neraka dan surga. Jadi identikan itu neraka, surga itu adalah itulah kebahagiaan. Dan itu kita alami nanti kelengkapannya. Dia katakan jalan pertama, yang satu lebar dilapisi dengan pasir dan bertaburan bunga-bunga, penuh dengan sukacita, musik, dan segala macam kenikmatan. Orang menapaki jalan itu sambil menari dan bersenang-senang. Mereka sampai pada ujung jalan itu tanpa menyadarinya. Dan pada ujung jalan itu ada suatu jurang yang mengerikan. Itulah jurang neraka. Jiwa-jiwa itu berjatuhan ke dalamnya. Begitu mereka melangkah, langsung mereka jatuh. Dan jumlah mereka sedemikian besar sehingga tidak mungkin untuk menghitung. Itulah orang yang jalan orang yang mencari tadi itu kenikmatan dunia, kesuksesan dunia, dan lain sebagainya. Dia katakan Santa Faustina itulah jalan yang ditempuh orang. Nampaknya dia bersuka cita, itu sukacita semu, musik dan segala macam kenikmatan. Tapi itu membawa kepada jurang neraka. Akan berbeda dengan orang yang mengutamakan kebahagiaan, yaitu jalan surga. Dan aku melihat jalan lain, atau lebih tepat suatu lorong, sebab jalan itu sempit dan berhamparan duri serta batu-batu. Dan orang yang menapak di jalan ini mencucurkan air mata dan segala macam penderitaan menimpa mereka. Sejumlah dari mereka jatuh di atas batu-batu itu, tetapi langsung bangkit lagi dan melanjutkan perjalanan. Pada ujung jalan itu ada sebuah taman yang sangat indah, penuh dengan segala macam kebahagiaan, dan semua jiwa itu masuk ke dalamnya. Ketika itu juga mereka lupa akan segala penderitaan mereka. Nah, bukan hanya nanti itu juga menurut Santa Faustina. Sekarang ini kita alami itu. Walaupun kita mengalami penderitaan, sakit, masalah, konflik, tapi bagaimana kita reaksi kita sangat tergantung reaksi kita terhadap itu. Tetap sakit, tapi reaksi kita terhadap rasa sakit itu kita berpikir secara positif, menghadapinya dengan tenang, dengan sabar, akan berbeda. Dengan orang yang sakit lalu dia marah-marah dan sebagainya, mengapa saya yang menderita, mengapa saya yang sakit, akan berbeda. Itu reaksi kita pada dua hal, satu hal yang membawa kita ke neraka, satu hal reaksi kita yang membawa kita ke surga. Dan itulah kebahagiaan. Bisa dibaca nanti dalam buku harian Santa Faustina 150. Bapak Ibu, jadi kebahagiaan itu sekali lagi bukan satu di suatu tempat atau bukan hal yang simsalabim, tapi kebahagiaan itu dan kita harus temukan, kita harus melatih supaya menjadi habitat kita dan membawa kita ke jalan yang
membawa ke kebahagiaan tadi yaitu surga. Semoga kita masing-masing mampu menemukan itu, mampu merasakan itu. Tadi ada poin-poinnya, kita harus punya eh, empati, melatih rasa empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemudian berceria, sukacita, bangun pagi itu kita harus bersyukur, menyapa orang lain dengan senyum, tidak cemburu terus, ya. Lalu kemudian harus berjiwa besar, memaafkan. Ini penting sekali. Karena bagaimanapun, kalau kita tidak mampu memaafkan, akan membawa kerugian bagi diri kita sendiri. Dan kita tidak bisa menikmati hidup, kata Yesus, yang melimpah. Supaya hidup kita, katanya, supaya supaya sukacitamu penuh dan melimpah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah menyapa kami lewat sabdamu untuk mengalami kebahagiaan sejati yang bersumber dari Putramu Yesus Kristus telah datang ke dunia ini untuk mengajari kami bagaimana harus berbahagia. Dia juga telah menyampaikan 8 sabda bahagia kepada para muridnya. Semoga kebahagiaan sejati ini kami mampu mengejarnya dengan melatih diri untuk berempati, untuk berjiwa besar, untuk selalu bersuka cita dan mampu mengampuni. Dan dengan demikian hidup kami penuh dengan buah-buah yang melimpah. Dan mampu juga kami membagikannya kepada sesama kami. Berkatilah kami Tuhan. Jika masih ada sesuatu yang mengganjal di hati kami, hal-hal negatif, kebencian, iri hati, dan apapun yang merampas kebahagiaan kami, singkirkan Tuhan. Sehingga hidup kami semakin kami alami dalam sukacita, kebahagiaan yang berasal daripada Engkaulah kami puji, kami sembah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.